Siapkan panci, masukkan 1 bungkus Nutrijel plain, kalau mau pakai yang ada rasa juga boleh, yang penting warnanya putih. 1 bungkus bubuk agar-agar putih. 175 gram gula pasir. Lalu ini diaduk hingga tercampur rata. Tujuannya diaduk dulu agar ketika memasukkan cairan bubuk agar-agarnya nggak bergumpal. Masukkan 1/4 sendok teh garam, 1500 ml santan, kalau santannya mau diganti dengan susu cair juga boleh. Lalu ini diaduk hingga tercampur rata. Kemudian ini dimasak hingga mendidih. Gunakan api sedang sambil terus diaduk agar nggak pecah santan. Nah, ini adonannya udah mendidih. Lalu matikan api kompornya. Kemudian tuang adonan ke dalam cup. Untuk 1 cupnya ini saya tuang sekitar 40 ml. Satu resep ini dapatnya 20 cup, bisa lebih banyak atau lebih sedikit tergantung ukuran cup yang digunakan. Kapasitas cup yang saya gunakan ini 100 ml. Setelah adonan selesai dituang ke dalam cup, ini dibiarkan hingga padat atau mengeras. Kalau mau dimasukkan ke dalam kulkas juga boleh, jadi ini disisihkan dulu. Untuk sisa adonannya, saya bagi menjadi 5 bagian sama rata, karena saya mau buat 5 warna. 1 bagian adonannya ini sekitar 120 ml. Beri pewarna makanan pada masing-masing adonan. Kalau mau dikasih pasta juga boleh, jadi pudingnya lebih berasa. Aduk adonan hingga tercampur rata. Untuk pilihan warnanya sesuai selera. Kalau adonannya udah terlanjur mengental atau padat, adonannya boleh dipanaskan kembali di dalam panci supaya adonannya kembali mencair. Tuang adonan ke dalam cetakan, adonannya dituang sampai cetakannya penuh. Sebelumnya cetakannya udah saya basahi dengan air putih supaya nanti mengeluarkan pudingnya lebih mudah. Untuk 1 bagian warna ini dapatnya 4 cetakan mawar. Kapasitas cetakan mawar yang saya gunakan ini muat sampai 30 ml. Nah, ini adonannya udah selesai dituang ke dalam cetakan, lalu biarkan hingga padat atau mengeras. Kalau mau dimasukkan ke dalam kulkas juga boleh, jadi ini disisihkan dulu. Untuk memasak puding kacanya, saya gunakan saucepan Onyx Series dari Stand Cookware. Pancinya ini terbuat dari German coating, bahannya tebal dan berat, dan yang pastinya ini anti lengket ya. Masukkan 1 bungkus bubuk agar-agar putih ke dalam panci. 125 gram gula pasir. 600 ml air putih. Aduk hingga tercampur rata. Masak hingga mendidih. Gunakan api sedang sambil terus diaduk agar bagian bawahnya nggak mudah gosong dan bergumpal. Setelah mendidih, matikan api kompornya. Lalu ini dibiarkan hingga dingin, jadi jangan dituang dalam keadaan masih panas supaya nanti warna puding mawarnya nggak rusak. Setelah pudingnya mengeras, keluarkan puding dari cetakan.
Renggangkan bagian pinggiran puding dari cetakan supaya mengeluarkan pudingnya lebih mudah. Nah, ini puding santannya udah mengeras. Masukkan puding mawar ke dalam cup. Nah, ini puding mawarnya udah selesai dimasukkan ke dalam cup. Selanjutnya, tuang adonan puding kaca di atasnya. Nah, ini adonan puding kacanya udah dingin, jadi ditunggu benar-benar dingin sebelum dituang ke dalam cup ya, supaya warna mawarnya ini nggak luntur. Tuang adonan ke dalam cup. Tuang sampai cupnya penuh. Kemudian ini dimasukkan ke dalam kulkas sekitar 2 jam karena ini dimakan dingin makin enak. Nah, ini dia puding mawarnya udah saya simpan di dalam kulkas sekitar 2 jam, ini udah dingin. Sekarang saya mau cobain, ini saya ambil satu. Dari potongannya berasa kalau pudingnya ini legit, lembut, warnanya juga bagus. Bismillah. Rasanya enak banget, mantep. Pudingnya legit, lembut, dan rasanya gurih. Manisnya pas. Siapkan panci untuk memasak. Saya gunakan panci kaserol Diamond Series dari Stand Cookware. Masukkan 1 bungkus bubuk agar-agar putih ke dalam panci. Gunting yang saya gunakan ini paket Diamond Knife Set dari Stand Cookware. Lalu masukkan 2 sendok makan coklat bubuk, 100 gram gula pasir, sejumput garam, 125 gram Milo bubuk. Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata. Tujuannya diaduk dulu supaya ketika memasukkan cairan bahan keringnya ini nggak bergumpal. Jadi ini nggak perlu repot disaring lagi ya. Nah, ini udah tercampur rata. Masukkan 700 ml susu cair. Seratus ml whipped cream cair. Kalau nggak ada whipped cream cair, boleh pakai susu cair semua. Jadi total susu cair yang dipakai 800 ml. Setengah sendok teh vanila. Lalu ini diaduk hingga tercampur rata. Nah, ini adonannya udah tercampur rata dan gak ada bahan yang bergumpal. Ini siap untuk dimasak. Masak hingga mendidih. Gunakan api sedang sambil terus diaduk agar bagian bawahnya nggak mudah gosong dan bergumpal. Panci kaserol Diamond Series ini terbuat dari Jerman coating, bahannya tebal. Kelihatan ini bagian pinggiran pancinya berbentuk diamond dan yang pastinya ini anti lengket ya. Untuk pembelian panci kaserol ini, kunjungi Instagram Stand Cookware atau klik link di deskripsi di bawah judul video ini. Setelah mendidih seperti ini, matikan api kompornya. Aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya hilang, lalu ini siap dituang ke dalam cetakan. Di sini saya udah siapkan cetakan. Sebelumnya cetakannya udah saya basahi dengan air putih supaya nanti mengeluarkan pudingnya lebih mudah dan pudingnya nggak menempel di cetakan ya. Sebelum dituang, ini adonannya diaduk-aduk dulu. Kemudian tuang adonan ke dalam cetakan. Ini dituang nggak sampai penuh, cukup sampai 3/4 bagian cetakan saja. Lakukan hingga selesai. Supaya lebih mudah untuk dituang, ini adonannya saya pindahkan ke cangkir yang ada ujungnya seperti ini.
Setelah adonan selesai dituang, selanjutnya buat adonan puding susu, jadi ini disisihkan dulu. Siapkan panci untuk memasak, masukkan 1 bungkus bubuk agar-agar putih, 100 gram gula pasir, lalu ini diaduk hingga tercampur rata. Masukkan 700 ml susu cair, 100 ml whipped cream cair, lalu ini diaduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, ini siap untuk dimasak. Masak hingga mendidih, gunakan api sedang sambil terus diaduk agar bagian bawahnya nggak mudah gosong dan bergumpal. Setelah mendidih seperti ini, matikan api kompornya. Sebelum dituang ke cetakan, ini lanjut diaduk sebentar ya, sampai uap panasnya hilang. Tuang adonan puding susu ke dalam cetakan. Sebelum dituang, ini adonannya diaduk dulu. Untuk puding Milonya, ini belum padat, jadi dia masih membentuk lapisan seperti ini. Kalau ditekan dia masih lembut, belum keras. Adonan puding susunya boleh langsung dituang. Kalau puding Milonya udah terlanjur mengeras, ini bagian permukaannya ditusuk-tusuk pakai garpu atau tusuk gigi, supaya nanti pudingnya menempel saat dikeluarkan dari cetakan ya. Jadi dia nggak misah. Seperti ini, lakukan hingga selesai. Kemudian tuang adonan puding susu ke dalam cetakan, dituang sampai penuh. Nah, ini pudingnya udah selesai dituang ke dalam cetakan, lalu diamkan hingga pudingnya mengeras. Setelah mengeras, nanti masukkan ke dalam kulkas sekitar 2 jam, karena ini dimakan dingin makin enak. Nah, ini pudingnya udah 2 jam saya dinginkan di dalam kulkas. Selanjutnya, keluarkan puding dari cetakan dan pudingnya siap untuk disajikan. Renggangkan puding dari pinggiran cetakan. Nah, ini dia puding Milo susunya udah jadi. Hasilnya cantik banget. Pudingnya menempel bagus, jadi dia nggak lepas saat dikeluarkan dari cetakan. Rasanya enak banget, mantep, recommended. Siapkan panci, masukkan 1 bungkus bubuk Nutrijel rasa leci, 150 gram gula pasir, sejumput garam, aduk hingga tercampur rata. Ini tujuannya diaduk dulu supaya nanti ketika memasukkan cairan bubuk Nutrijelnya nggak bergumpal. Masukkan 1500 ml susu cair, (100 gram susu kental manis), lalu ini diaduk hingga tercampur rata. Siapkan 1 sendok makan tepung maizena, larutkan dengan 50 ml air putih, aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, ini disisihkan dulu. Kemudian ini dimasak hingga mendidih. Gunakan api sedang sambil terus diaduk agar bagian bawahnya nggak mudah gosong dan bergumpal. Setelah mulai mendidih, masukkan larutan maizena yang telah disisihkan sebelumnya. Sebelum dituang, ini larutan maizenanya diaduk dulu.
Tuang ke dalam panci sambil terus diaduk agar nggak bergumpal. Kemudian ini lanjut dimasak hingga mendidih kembali. Setelah mendidih meletup-letup seperti ini, tandanya udah mateng. Lalu matikan api kompornya. Sebelum dituang ke dalam cetakan, ini diaduk-aduk dulu sampai uap panasnya hilang. Tuang adonan ke dalam cetakan, sebelum dituang ini adonannya diaduk-aduk dulu. Untuk wadahnya, saya gunakan ramekin seperti ini. Boleh juga menggunakan cup plastik atau cetakan mini. Untuk satu wadah ini, saya tuang sekitar 200 ml. Kalau untuk jualan bisa menggunakan cup plastik seperti ini. Kapasitas cupnya ini 300 ml. Setelah selesai dituang ke dalam wadah, biarkan hingga pudingnya mengeras atau set. Boleh dimasukkan ke dalam kulkas. Jadi ini disisihkan dulu. Sambil menunggu puding mengeras, siapkan topping. Saya gunakan jeruk mandarin kalengan, buang airnya. Leci kalengan. Buah anggur, stroberi, dan kiwi. Sebelumnya buahnya ini udah saya cuci bersih dan saya tiriskan dengan travel colander dari Stand Cookware. Travel colander ini terbuat dari silikon. Silikonnya udah FDA approved, jadi aman untuk makanan. Bisa buat niriskan buah, sayur, dan lainnya. Nah, ini buahnya udah selesai saya potong. Jadi untuk pilihan buahnya sesuai selera ya. Setelah pudingnya mengeras, beri topping di atasnya. Setelah selesai diberi topping, ini disisihkan dulu. Kalau mau dimasukkan ke dalam kulkas juga boleh. Siapkan panci untuk memasak. Saya gunakan saucepan Onyx Series dari Stand Cookware. Saucepan ini terbuat dari German coating, bahannya tebal dan berat, dan yang pastinya ini anti lengket ya. Masukkan 1 sendok makan bubuk Nutrijel, saya pakai yang rasa leci. 1 sendok makan gula pasir. Aduk hingga tercampur rata. Masukkan 400 ml air putih. Lalu aduk hingga tercampur rata. Masak hingga mendidih. Gunakan api sedang sambil terus diaduk agar bagian bawahnya nggak mudah gosong dan bergumpal. Setelah mendidih seperti ini, tandanya udah mateng. Matikan api kompornya. Lalu ini masih lanjut terus diaduk sampai uap panasnya hilang. Setelah uap panasnya hilang, tuang adonan di atas buah. Adonannya ini membuat hasil pudingnya mengkilap. Kalau mau diganti dengan sirup markisa, sirup jeruk, atau air buah kalengan tadi juga boleh. Kemudian ini dimasukkan ke dalam kulkas sekitar 2 jam. Sajikan dalam keadaan dingin, rasanya makin enak ya. Nah, ini pudingnya udah saya simpan di dalam kulkas sekitar 2 jam. Pudingnya udah dingin dan pudingnya siap untuk disajikan. Rasanya enak banget ya, mantep, creamy dan lumer di mulut, seger, manisnya pas.
Siapkan panci untuk memasak, masukkan 1 bungkus bubuk agar-agar putih, 100 gram gula pasir, 1 sendok teh tepung maizena. Aduk hingga tercampur rata. Ini tujuannya diaduk dulu agar ketika memasukkan cairan bubuk agar-agarnya nggak bergumpal. Setelah tercampur rata, masukkan 800 ml susu cair. Lalu aduk hingga tercampur rata. Masukkan 100 gram keju yang telah diparut. Lalu ini siap untuk dimasak. Masak sampai mendidih dan sampai kejunya larut. Gunakan api sedang sambil terus diaduk agar bagian bawahnya nggak mudah gosong dan bergumpal. Nah, ini udah mendidih dan kejunya udah larut. Matikan api kompornya, lalu aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya hilang. Sebelum dituang, ini adonannya diaduk dulu. Di sini saya udah siapkan cup puding, kalau mau pakai cetakan atau loyang juga boleh. Tuang adonan ke dalam cup, dituang sampai sepertiga bagian cup saja. Ini saya tuang sekitar 50 ml. Setelah adonan selesai dituang ke dalam cup, ini disisihkan dulu. Siapkan panci, masukkan 1 bungkus bubuk agar-agar putih. Lalu masukkan 100 gram gula pasir, 1 sendok teh tepung maizena, 2 saset cappuccino, kalau mau pakai kopi merek lain juga boleh. Aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan 800 ml susu cair. Aduk hingga tercampur rata. Nah, ini udah tercampur rata, lalu ini siap untuk dimasak. Masak hingga mendidih. Gunakan api sedang sambil terus diaduk agar bagian bawahnya nggak mudah gosong dan bergumpal. Setelah mendidih seperti ini, matikan api kompornya. Lalu aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya hilang sebelum dituang ke dalam cup. Tuang adonan ke dalam cup. Adonannya dituang sampai 2/3 bagian cup saja. Setelah adonan puding kopi selesai dituang ke dalam cup, ini disisihkan dulu. Siapkan panci untuk memasak, masukkan 1 bungkus bubuk agar-agar putih, kalau mau pakai rasa coklat juga boleh. 100 gram gula pasir, 1 sendok teh tepung maizena, 3 sendok makan coklat bubuk. Lalu aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan 800 ml susu cair.
Lalu ini lanjut diaduk hingga tercampur rata. Masukkan 100 gram dark cooking coklat. Sebelumnya dark cooking coklatnya udah saya potong kecil-kecil supaya lebih cepat larut. Kemudian ini dimasak sampai mendidih dan sampai coklatnya larut. Gunakan api sedang sambil terus diaduk agar bagian bawahnya nggak mudah gosong dan bergumpal. Nah, ini udah mendidih dan coklatnya udah larut. Matikan api kompornya, lalu aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya hilang sebelum dituang ke dalam cup. Nah, ini uap panasnya udah hilang. Sebelum dituang, ini adonannya diaduk-aduk dulu. Tuang adonan ke dalam cup, tuang sampai cupnya penuh. Diamkan hingga pudingnya mengeras, lalu masukkan ke dalam kulkas minimal sekitar 3 jam, karena ini dimakan dingin makin enak. Nah, ini pudingnya udah saya dinginkan di dalam kulkas sekitar 3 jam. Dari potongannya berasa kalau pudingnya ini lembut banget, legit. Rasanya enak banget, mantep. Pudingnya legit, lembut, dan creamy, manisnya pas, gurih. Siapkan panci untuk memasak. Masukkan 2 bungkus bubuk agar-agar putih ke dalam panci. Lalu masukkan 2 sendok makan coklat bubuk. 200 gram gula pasir. Kalau nggak punya timbangan, 1 sendok makan gula pasir setara dengan 15 gram. Sejumput garam. Ini diaduk dulu hingga tercampur rata, supaya nanti ketika memasukkan cairan, bubuk agar-agar dan coklat bubuknya nggak bergumpal. Setelah tercampur rata, masukkan 500 ml whipped cream cair. Kalau nggak ada whipped cream cair, boleh pakai susu cair semua, tapi hasilnya lebih gurih dan creamy kalau pakai whipped cream cair ya. 1 sendok teh vanila. Kalau nggak ada vanila, boleh pakai setengah sendok teh vanili bubuk. Kalau pakai vanili bubuk jangan kebanyakan, nanti rasanya bisa pahit. Lalu masukkan 1500 ml susu cair. Ini susu cairnya saya tuang sebagian dulu. Lalu aduk adonan hingga tercampur rata dan sampai nggak ada bahan yang bergumpal. Nah, ini adonannya udah tercampur rata dan nggak ada bahan yang bergumpal. Lalu masukkan sisa susu cair. Masukkan 150 gram dark cooking coklat. Lalu ini siap untuk dimasak. Nyalakan api sedang. Kemudian ini dimasak hingga mendidih. Gunakan api sedang sambil terus diaduk agar bagian bawahnya nggak mudah gosong dan bergumpal. Nah, ini dark cooking coklatnya udah meleleh semua dan tercampur rata. Ini lanjut dimasak hingga mendidih. Setelah mendidih seperti ini, matikan api kompornya. Sebelum dituang ke cetakan, ini diaduk dulu sampai uap panasnya hilang ya. Untuk cetakannya, saya gunakan cup mini seperti ini. Kapasitasnya ini muat sampai 200 ml. Kalau mau pakai cetakan ukuran besar juga boleh. Sebelum adonan dituang ke cetakan, ini adonannya diaduk dulu.
Tuang adonan ke dalam cup. Adonannya dituang nggak sampai penuh, sisakan sedikit ruang untuk flanya nanti. Nah, ini adonannya udah selesai dituang ke dalam cup. Dapatnya 16 cup, bisa lebih banyak atau lebih sedikit tergantung ukuran cup yang digunakan. Kemudian ini dimasukkan ke dalam kulkas hingga pudingnya mengeras. Sambil menunggu pudingnya mengeras, selanjutnya buat fla vanila. Siapkan panci untuk memasak. Masukkan 75 gram gula pasir, 20 gram tepung maizena, 500 ml susu cair, 1 sendok teh vanila, lalu ini diaduk hingga tercampur rata. Kemudian ini dimasak hingga mendidih. Gunakan api sedang sambil terus diaduk supaya bagian bawahnya nggak mudah gosong dan bergumpal. Setelah mendidih dan meletup-letup seperti ini, tandanya flanya udah mateng. Matikan api kompornya, lalu ini masih lanjut terus diaduk sampai flanya dingin. Nah, ini pudingnya udah mengeras dan udah dingin. Dan ini flanya juga udah dingin. Nanti kalau didinginkan lagi ke dalam kulkas, ini flanya akan semakin mengental ya. Kemudian tuang fla ke dalam cup. Tuang secukupnya, ini saya tuang sekitar 3 sendok makan. Lakukan hingga selesai. Lalu beri topping. Untuk toppingnya sesuai selera. Ini saya taburi dengan dark cooking coklat yang telah diserut. Ini dia, puding coklat fla vanilanya udah jadi. Pudingnya ini bisa didinginkan lagi di dalam kulkas sebelum disajikan, karena ini dimakan dingin makin enak ya. Nah, ini pudingnya udah saya dinginkan di dalam kulkas sekitar 30 menit. Rasanya enak banget, mantep, nyoklat banget, pudingnya creamy, dan flanya lumer di mulut, manisnya pas. Rasanya enak banget, persis puding KFC. Buatnya mudah, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya.